arloji itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita tersebut, ilustrasi tersebut ingin menunjukkan bahwa diam, hening itu ternyata diperlukan dan justru bisa menyelesaikan satu persoalan. Bisa memberi jawaban atas keputusasaan. Bahwa hidup kita kadang terlalu bising, saudara-saudara. Kita kadang terlalu larut dalam dunia dengan segala sesuatu yang terjadi begitu cepat, begitu ramai. Sama seperti seorang yang mungkin berada di jalanan yang hilirmu di kendaraan. Sehingga ia bisa merasa takut untuk menyeberang. Dia tidak bisa melihat dengan jelas sekelilingnya. Yang dia lihat dan dengar adalah lalu lintas yang penuh dengan kebisingan, bahkan mungkin semraut dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi diam dan hening ternyata punya tempat yang khusus dan kita memerlukannya. Oleh sebab itu, setiap kali kita akan memulai peribadahan kita, maka ada yang namanya saat teduh, saat hening. Bapak Ibu di rumah ada waktu untuk saat teduh? Kapan waktunya? Pagi atau malam? Saya mah malam, Pak Pendeta. Kalau pagi siang mah biasalah tugas ibu-ibu di rumah. Malam kita berdoa saat hening ya. Tapi ternyata kadang keheningan malam juga menenggelamkan kita. Sehingga ada yang cerita, Pak Pendeta, aduh saya merasa berdosa, kenapa saya berdoa malam tapi aminnya pagi katanya gitu. Lah kenapa? Iya saya lagi berdoa tiba-tiba nggak sadar udah tidur katanya. Pas saya bangun pagi, iya semalam doa saya belum selesai. Tuhan saya lanjutkan lagi ya begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang karena kebisingan, karena segala sesuatu yang terjadi begitu cepat, karena rutinitas, kita juga kurang menghargai apa yang ada di sekitar kita, di dekat kita. Ada seorang suami yang mengatakan, wah, saya kayaknya kok nggak kenal lagi istri saya ya. Ada seorang istri juga mengatakan, kok kayaknya suami saya udah berbeda begitu ya. Kok saya kayaknya ketemu dia ya, bertemu pasangan itu, kayaknya merasa sudah jenuh begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa bedanya ketika awal ketemu pacaran dengan sudah hidup rumah tangga? Waktu pacaran pasti kita selalu punya waktu untuk memandang ya, dari kejauhan ya, ditunggu saat pujaan hati itu mau lewat ya, mungkin masuk ke kantornya ya, atau kalau dia mungkin di pasar kita liatin ya, melayani pelanggan. Kita memperhatikan, kita diam dan menemukan bahwa oh ternyata dia cantik banget ya. Oh ternyata dia udah ganteng, rajin lagi. Tapi kalau kita sudah hidup dalam segala rutinitas, aktivitas, hilir mudik dan sebagainya, maka yang terjadi kita tidak lagi melihat keindahan, kecantikan, kebaikan orang-orang yang ada di dekat kita. Itu salah satu bahaya ketika kita larut dalam kebisingan, hiruk pikuk, dan dunia yang penuh dengan rutinitas. Hari ini kita belajar untuk diam. Teks yang kita baca, saudara-saudara, berbicara tentang Yesus yang mengajar dengan kuasanya. Tiba-tiba ada seorang kerasukan, apa yang terjadi? Orang itu berteriak-teriak, saudara-saudara.
roh jahat yang ada pada orang itu membuat orang tersebut berteriak-teriak, berbuat onar. Mengapa hal itu terjadi? Penting bagi kita untuk membaca pada ayat 24, saudara-saudara. Dikatakan oleh orang yang berteriak itu, berarti roh jahat yang ada dalam orang itu. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara, ternyata roh jahat ini bukan karena dia kuat dan hebat, bukan karena dia mau menunjukkan kuasanya, tetapi kalau kita perhatikan, roh jahat ada dalam keadaan takut. Karena dia tahu siapa yang berbicara dan ada di depannya, yaitu Allah yang Maha Kuasa dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, roh jahat berusaha untuk merusak dan menghancurkan, bukan karena hebat sekali lagi, tapi karena ketakutan. Dan roh jahat selalu akan mencari inangnya. Orang yang bisa dia pakai, dia tunggangi. Karena roh jahat sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Roh jahat mempengaruhi hati manusia dengan membisikkan segala sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang namanya roh jahat iblis itu takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti kalau kita anak-anak Tuhan, kalau di hati kita ada Tuhan, sebenarnya roh jahat itu ketakutan. Jadi janganlah kita takut dan gentar. Hanya di film horor Indonesia, Bapak Ibu Saudara, ada kepala buntung ngejar-ngejar manusia. Jadi orang takut. Hanya di film horor ada suster ngesot yang ngejar-ngejar manusia. Jadi orang kalau ke rumah sakit apalagi malam, katanya langsung merinding ya. Padahal karena pikiran kita sudah dikuasai oleh ketakutan. Bapak Ibu Saudara, itulah ironisnya ya. Dan film-film seperti itu ternyata laku. Bukan hanya yang horor-horor ya, tapi sikap perbuatan yang juga dikuasai oleh si jahat, itu pun digandrungi, disukai. Ada film judulnya Layangan Putus. Penontonnya sudah 1 juta lebih. Sementara ada film bagus sekali menjelang Natal kemarin, Journey to Bethlehem. Itu film tentang apa? Tentang kelahiran Yesus. Tapi ternyata begitu tayang pertama paling buruk. Karena yang nonton sepi. Film tentang pendidikan, tentang keluarga kurang diminati. Tapi film tentang kekerasan, horor, perselingkuhan, dan lain-lain ternyata disukai. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan roh jahat. Iblis yang mau menghancurkan kehidupan kita. Padahal sesungguhnya roh jahat itu takut kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka kita punya keberanian, harusnya punya keberanian untuk melawan. Dan sesuai tema kita harus berani untuk berkata diam. Seperti Yesus menghardik, diam dan keluarlah.
Kepada siapa pertama-tama kita harus berkata diam, saudara-saudara? Pertama-tama kita harus berkata diam kepada diri kita terlebih dahulu. Karena pikiran kita lah yang seringkali mudah dipengaruhi. Kalau pikiran kita sudah dipengaruhi, maka hati kita pun tercemar. Karenanya bisa muncul yang namanya benci, iri hati, ya. Kita nggak suka sama orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam nama Yesus, saudara dan saya diberikan otoritas untuk berkata diam. Mari kita hening, supaya kita bisa lebih mendengarkan suara Tuhan yang berbisik lembut di hati kita. Tuhan tidak pernah berhenti menuntun saudara dan saya. Tetapi kita yang seringkali kehilangan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Boleh sama-sama katakan suara Tuhan. Boleh dicolek kiri kanannya, katakan Tuhan menuntunmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memang perlu latihan. Ada seorang pakar rumah tangga mengatakan, kalau saudara beragama itu adalah kekuatan terbesar untuk menangkal yang namanya kehancuran, keretakan, ketidakharmonisan. Kalau misalnya pasangan kita berbuat salah, membuat kita jengkel, mungkin kita tunggu-tunggu kapan datang saya omelin, begitu ya. Tapi segeralah tarik napas dalam-dalam, berdoalah dalam keheninganmu supaya Roh Kudus menguasai lidah bibir perkataan kita. Karena kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka roh jahat yang menguasai. Perkataan kita bisa melukai. Pagi-pagi yang harusnya damai sejahtera bisa kacau balau. Seorang bapak sudah siap berangkat ke kantor, anaknya yang kecil lari-larian bawa susunya jatuh, nabrak bapaknya, dan akhirnya celana bapaknya kotor. Kalau dikuasai oleh Roh Kudus, maka harusnya semua tetap aman, terkendali. Tapi kalau sempat ternyata ditunggangi oleh si jahat, si bapak marah-marah, anaknya diomelin, akhirnya anaknya juga ngambek. Pas masuk ke kamar mau ganti celana, ternyata di lemari celananya nggak ada lagi, belum disetrika. Akhirnya istrinya juga kena omelan. Kerjaanmu apa aja sih? Kok celana belum disetrika? Padahal istrinya sudah dari kepala sampai kaki nggak berhenti, begitu ya. Akhirnya istrinya pun cemberut. Anaknya yang besar mau sekolah akhirnya terlambat. Semua akhirnya kacau balau. Tapi kalau dikuasai oleh Roh Kudus, ketika anaknya nabrak, tidak perlu diomelin, digendong. Nak, lebih hati-hati ya. Yuk kita bikin lagi susunya. Berapa lama sih? Nggak lama. Masuk kamar ketika celananya belum disetrika, jangan ngomelin istrinya. Oh, belum disetrika ya, Mah? Yuk kita setrika berdua yuk. Papa sebelah kiri, Mama sebelah kanan ya. Indah banget kan? Cepat selesai. Dan kakak juga nggak perlu terlambat ke sekolah. Tetap damai sejahtera. Sekali lagi pilihannya ada pada diri kita. Setelah kita bisa berkata diam pada suara jahat di hati kita, maka kita juga harus berani berkata diam pada suara di sekeliling kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu betapa besar dampak dari hoax atau berita yang salah, berita bohong. Ilustrasinya begini, ada seorang
Dia sudah yakin bahwa yang ada di depan dia itu, di bawah itu batu. Tapi ketika ada satu orang datang, itu roti loh. Itu batu. Dua orang datang, itu roti. 3, 4, 5, 100 orang datang dan bilang, itu roti loh. Akhirnya orang ini terpengaruh. Iya ya, kayaknya roti itu. Diambillah, digigitlah. Tuh kan batu katanya. Pada awalnya dia sudah yakin itu batu, tapi karena ada 1, 2, 3, 4 berkata, itu roti, terpengaruh. Itu yang namanya cara kerja hoax, Bapak Ibu Saudara. Ada muncul di Twitter, di Instagram, di Facebook, tersebar lagi makin banyak. Dan itu yang mengakibatkan keretakan, kehancuran terjadi di mana-mana. Mari kita katakan diam. Karena saya diberi kuasa oleh Tuhan. Saya tidak akan membiarkan hati pikiran saya dikendalikan oleh si jahat yang sedang ketakutan dan mencari pengikut. Karena saya hanya mau ikut Yesus. Amin. Saya hanya mau menjadi hamba Tuhan. Maka lidah, bibir, tangan, kaki, seluruh hidup saya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Percayalah, kita diberi kuasa. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berikrar. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Oma opa, Bapak Ibu Saudara, kembali kita merendahkan hati, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ajarlah kami untuk berdiam, menikmati keheningan, agar kami dapat mendengar suara Tuhan yang lembut menyapa, teguh menuntun, kokoh menguatkan kami. Sehingga walaupun si jahat terus merongrong kami tidak akan lagi diperhamba olehnya. Sebab kami milik Tuhan, hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami diberi kuasa untuk mengatakan diam bagi segala pengaruh buruk yang muncul dari pikiran kami ataupun dari sekeliling kami, sebagai pekerjaan si jahat di dalam dunia ini. Kami percaya dengan diam dan tenang menikmati
hadirat Tuhan, kesejukan dalam pikiran kami boleh melihat segalanya lebih indah. Kami melihat kehidupan kami lebih indah, melihat pasangan kami lebih indah, anak-anak kami, keluarga kami yang terindah. Tolonglah kami Bapa, agar dimanapun kami berada, kami boleh berselaras. Kehadiran kami boleh membawa berkat, membawa kesejukan, bukan keonaran karena kami berasal dari Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami bukan milik si jahat dan tidak mau dikuasai oleh si jahat. Kami bersyukur atas persekutuan kami hari ini di GKP Jatiranggon, di mana kami yakini Tuhan melawat setiap pribadi. Tuhan menilik hati kami, oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak, sehingga kami pun boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan kembali, kami boleh dipersiapkan untuk menjalani hari-hari di pekan yang baru ini. Baik kami sebagai individu, ataupun sebagai orang tua, dan dalam kebersamaan kami di tengah keluarga, juga di tengah-tengah jemaat dalam persekutuan. Berkati ya Bapa, apa yang akan kami lakukan, baik pekerjaan segala usaha kami, tugas tanggung jawab kami di rumah, anak-anak yang bersekolah, meraih cita-cita mereka, kami yang mengabdi di tengah masyarakat, bagi bangsa negara, kami yang melayani di gerejamu, kiranya kami tetap melakukan dengan ketulusan hati, dan hanya bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan diri kami sendiri. Dan kami yakini orang yang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan. Kami percaya walaupun mungkin kami terpojok, walaupun mungkin ada begitu banyak dalam dunia ini yang berusaha untuk menjatuhkan kami, tetapi Engkau Allah yang selalu ada di pihak kami, membela kami. Engkau Allah yang bertindak adil dan benar. Berkatilah setiap rumah tangga, jemaat Tuhan dan simpatisan di GKP Jatiranggon. Berikan bagi kami damai sejahtera-Mu, agar keluarga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit atau dalam pemulihan. Kami mendoakan Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarci, Ibu Sri Yati Mariam Karel, Ibu Rosina, Ibu Oke Marcelin, Oma Modi Selendeho, Bapak Agusman Sihite, Bapak Rahmat Noron, Ibu Yohanita Noron, Oma Sri Paningsi, Oma Aminah Peking, Oma Atmi, Saudara Alfius Samperante, Bapak Sumanto W. Taruno, Oma Asmiati Baidan, Bapak Romi Mohtar, Oma Sukapti, Ibu Justina Rustini, Ibu Francine Adam, Ibu S. Purba, Ibu Yamih El, juga bagi Bapak Suwardi, ayahanda dari Ibu Pendeta Debbie Wardianti. Mungkin ada yang belum kami sebutkan, kiranya Tuhan juga boleh melawat, menumpangkan tangan Tuhan yang ajaib. Yang dalam pergumulan, terhimpit oleh berbagai persoalan beban hidup, Tuhan juga akan beri kelegaan, memberi kekuatan baru, memberi jalan dan solusi yang terbaik bagi pergumulan kami, baik pergumulan pribadi keluarga, pergumulan dalam persekutuan, pergumulan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita, Tuhan tambahkan usia bagi yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai 28 Januari, agar sukacita mereka semakin nyata dan melimpah oleh karena kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, panjang umur, sukacita, dan apa yang direncanakan boleh diperkenan Tuhan sehingga dapat terwujud pada waktu yang terbaik. Kami mendoakan pelayanan pendeta, majelis jemaat, komisi-komisi, guru sekolah minggu, bagi para pekerja gereja, bagi guru dan staf KB TK Tunas Pasundan,
dan semua yang terlibat dalam penata layanan di GKP Jemaat Jatiranggon. Biarlah Tuhan memakai kami, memperlengkapi kami selalu menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami juga berdoa bagi seluruh kegiatan peribadahan, pelayanan, kesaksian di GKP Jatiranggon sepekan ke depan agar Tuhan boleh menyertai. Berkati dalam proses pemilihan pengurus komisi yang akan dilaksanakan oleh komisi-komisi agar semua juga boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami pun mendoakan keluarga yang berduka, keluarga Bapak Christian Setiadi Peking dan Ibu Apriliani Kuli atas meninggalnya anak terkasih Devano Gabriel Peking pada Minggu 21 Januari yang lalu. Kiranya keluarga senantiasa ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan, diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Ya Bapa di sorga, kami pun berdoa dalam pekan doa sinodal bagi jemaat Bethesda. Tuhan yang menyertai dan memberkati GKP Jemaat Bethesda dengan pendeta, majelis jemaat, dan seluruh pelayan serta anggota jemaat di sana. Bapa di sorga, di dalam kesadaran dan tanggung jawab kami sebagai warga negara, kami menghadapi pemilu 14 Februari. Kiranya kami mempergunakan hak pilih kami, suara kami dengan bijaksana, dengan hati nurani tanpa intimidasi ataupun pengaruh dari luar. Kami akan menentukan pilihan kami di bilik suara dengan memohon pertolongan Tuhan. Sehingga pemimpin yang akan terpilih nanti, baik presiden, wakil presiden, juga pemerintahan legislatif dan pemerintahan daerah boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Mereka yang akan menjalankan amanat dari rakyat boleh berkiprah, berkarya dengan dituntun oleh kebijaksanaan, takut akan Tuhan, tidak berpihak, tapi sungguh-sungguh menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami memiliki harapan besar bahwa bangsa kami ke depan boleh menjadi lebih baik lagi. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kehidupan yang akan kami jalani setelah kami pulang dari gereja. Kami tidak tahu yang akan terjadi, tetapi kami percaya Engkau Sang Immanuel, Tuhan menyertai kami. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, di mana Tuhan mengatasi setiap waktu. Maka kami berserah dan percaya bahwa segala yang terbaik yang terjadi dalam hidup kami. Inilah syafaat kami Bapa, bersama doa-doa yang ada di hati kami bawa kepadamu dalam kerendahan. Dalam nama Yesus Kristus kami berseru, dan bersama kami juga memanjatkan doa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tibalah waktunya kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya, dengarlah nasihat persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Persembahan diawali dengan menghantarnya ke depan, diiringi dengan instrumen saja. Setelah itu kantong-kantong akan diedarkan dan jemaat mengiringi dengan menaikkan pujian dari NKB 133. Dipersilahkan.
kita naikkan pujian NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanang dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak tertib. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah berita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau curahkan kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, agar persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan juga dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, firman telah menyatakan bahwa segala kuasa tunduk di hadapan Allah. Oleh sebab itu, jadilah berani, katakanlah diam kepada suara-suara yang akan membuat kita menjauh dari Allah. Tetaplah menjadi berkat dengan kekuatan dari Allah, dengan tuntunan firman-Nya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Maju Laskar Kristus.
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup, damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.